Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan melihat tentang perkenan Tuhan bagi umatnya. Di tengah masa yang sulit ini kita percaya bahwa perkenan Tuhan itu ada dan perkenan Tuhan itu nyata. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan menulis bahwa pada masa akhir akan datang masa sukar. Rasul Paulus mengatakan demikian, dan kata sukar di sini ditulis dengan kata kalepos, itu maknanya bukan hanya sulit, bukan hanya susah, tapi juga satu masa krisis, masa yang genting, masa yang berbahaya. Nah, saudara kasih Tuhan, fakta sudah membuktikan keadaan menjadi berbahaya, bukan hanya bahaya secara keamanan, banyaknya orang-orang yang berbuat jahat, tapi juga bahaya dari satu yang tidak kelihatan yang disebut dengan virus. Dan sudah banyak orang, Indonesia saja sudah di atas 130.000 orang terpapar. Tapi kita bersyukur juga bahwa banyak juga yang disembuhkan, yang meninggal itu semakin sedikit. Dan kita berharap bahwa segera diketemukan antivirus. Di beberapa negara sudah diuji coba. Di Rusia, anak dari Presiden Putin sudah divaksin. Terus di Meksiko dan Argentina menandatangani kerjasama untuk antivirus ini. Nah, harapan juga kita Indonesia, laborat yang sudah diprakarsai oleh pemerintah dapat segera menyelesaikan dari tahap-tahap untuk membuat vaksin dan obat antivirus dari virus corona ini dapat segera direalisasi, sehingga penyebaran coronavirus disease 19 ini dapat diatasi. Walaupun virusnya masih ada, tapi hanya menjadi virus ringan yang tidak berbahaya lagi, sehingga new normal akan kembali normal seperti sedia kala. Tapi bukan berarti kemudian itu selesai. Dampak dari adanya virus corona adalah kesukaran dalam berbagai bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, transportasi. Saudara, di Thailand seorang pilot, mereka terpaksa mengalihkan pekerjaan menjadi driver ojol yang tadinya gajinya per hari itu 2 juta. Setelah kena virus tidak bisa terbang, maskapainya ditutup, per hari diperkirakan hanya kurang lebih 20 sampai 100 ribu. Ya, bisa kita bayangkan pendapatannya begitu anjlok. Sehingga apa yang dikatakan Alkitab bahwa masa akhir, masa yang susah itu terjadi. Seluruh dunia sedang mengalami krisis, beberapa negara maju bahkan mengalami resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun. Singapura itu mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi paling drastis, yaitu minus 13,5%. Jadi kita bisa bayangkan 13,5 kalau positif itu luar biasa, tapi ini minus 13,5%. Sangat memprihatinkan, kondisi yang sangat berat. Di Amerika Serikat juga dilaporkan keadaan sekarang ini adalah keadaan yang terparah sejak Perang Dunia Kedua. Seolah-olah Amerika sudah jatuh tertimpa tangga karena juga dilanda kerusuhan. Bermula dari kasus penangkapan polisi yang menyebabkan kematian tersangka, memicu kerusuhan massal. Belum reda kasus ini, saudara, dilaporkan juga terjadi kerusuhan yang menyebabkan penjarahan. Di salah satu kota besar di Amerika, yaitu Los Angeles, diberitakan dalam minggu ini terjadi kerusuhan yang mengakibatkan penjarahan di swalayan-swalayan. Jadi seolah pepatah mengatakan sudah jatuh masih tertimpa tangga pula. Itu terjadi. Banyak korban yang berjatuhan karena virus corona, ditambah dengan kerusuhan dan kerusakan karena penjarahan, pembakaran. Ini membuat keadaan Amerika menjadi keadaan yang paling parah sejak Perang Dunia Kedua.
Sementara di belahan bumi yang lain juga terjadi satu malapetaka. Kita mendengar di satu kota yaitu namanya Beirut di Lebanon. Ada satu ledakan yang sangat besar yang membuat orang mengalami kerugian besar. Ratusan orang menjadi korban dan ribuan orang terluka. Tercatat lebih dari 300.000 orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda. Tapi di tengah keadaan seperti itu masih ada orang yang berkata ini ulah negara lain, ini dirudal. Sementara pemerintah Lebanon sendiri mengatakan karena kandungan atau timbunan asam nitrat yang lebih dari 200 ton yang sudah ditimbun beberapa tahun di gudang itu meledak. Bukannya menyelesaikan, tapi tudingan beberapa kelompok yang mengatakan oh ini ulah negara Israel, justru memperparah atau tidak menyelesaikan keadaan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana kesukaran-kesukaran itu terjadi. Sekarang ini masih menjadi PR bagi semua bangsa COVID-19, tapi kesukaran yang lain juga terjadi. Banyak orang juga mengalami dampak dari coronavirus disease ini. Sekalipun tidak terpapar virusnya, tapi imbas dari virus corona dirasakan karena berimbas pada sektor yang lain. Pada dunia perindustrian misalkan terjadinya pengurangan tenaga kerja, bahkan PHK, dirumahkan, ada yang mengalami pemotongan gaji. Nah, sementara di sisi lain juga berimbas pada sektor yang lain. Biasanya kalau di pabrik di situ ada juga orang-orang membuka usaha, otomatis terimbas pada orang yang berjualan. Sektor perdagangan terjadi, daya beli menurun. Karena apa? Karena pendapatannya menurun, otomatis daya beli juga menurun. Nah, sehingga muncullah yang disebut dengan efek domino dalam bidang ekonomi karena virus corona ini. Jelas ini satu kondisi yang tidak menyenangkan dan membuat kesulitan. Di sisi lain kebutuhan masih berjalan, kebutuhan akan pendidikan yang saat ini tidak bisa pendidikan langsung di sekolah, terpaksa dengan yang namanya dari rumah masing-masing. Diperlukan jaringan internet, tentunya juga beli kuota. Dan pendapatan yang menurun harus dibagi untuk kuota, menjadi satu yang kalau boleh dikatakan untuk sekarang ini juga cukup penting. Karena apa? Setiap hari guru mereka akan membuat video mengajar, kemudian akan di-sharingkan di internet kepada anak didik, dan anak didik ulangan pun juga lewat internet. Mereka video call tiap hari, saudara. Olahraga dari rumah di syuting, menyanyi dan sebagainya, semua mata pelajaran dari rumah. Sehingga peranan orang tua, khususnya mungkin kebanyakan kalau itu anak TK, SD, ibu itu sekaligus ibu rumah tangga, sekaligus guru bagi anak-anaknya. Jadi kesulitan menjadi semacam terakumulasi. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan janji Tuhan? Saya percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita harus tetap memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan sebagai penolong pasti akan menolong dalam masa sulit ini. Tuhan pasti membawa kita, umatnya, masuk dalam perkenanannya, memiliki apa yang Tuhan janjikan. Mari kita akan melihat apa yang disampaikan Alkitab dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8. Bilangan pasal 14 ayat ke-8. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bilangan 14 ayat ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya dan subur itu kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan kalau Tuhan berkenan, jika Tuhan berkenan, maka umat Allah akan dibawa masuk ke tanah perjanjian.
Jadi semua kembali kepada apa yang namanya perkenan Tuhan, bukan kemampuan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, walaupun umat Tuhan itu hebat, pandai berperang, kuat, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka semua itu bisa sia-sia. Sebaliknya, walaupun mereka ini lemah, kecil, tapi kalau Tuhan berkenan, mereka akan mampu. Jadi semua di sini adalah kembali kepada yang namanya perkenan Tuhan. Perkenan Tuhan itu memungkinkan apa yang secara manusia tidak mungkin dapat menjadi kenyataan. Kalau kita perhatikan waktu itu umat Tuhan, mereka ini keluar dari perbudakan. Mereka tidak punya strategi perang karena mereka bukan militer. Mereka tidak pandai menggunakan senjata. Mereka terbiasa menggunakan alat-alat untuk membuat bata. Mereka terbiasa dalam hidup mentalitas perbudakan. Cara berpikir seorang budak. Dan berpikir sebagaimana dirinya adalah budak. Karena mereka lahir menjadi budak dan besar menjadi budak. Dan orang tua mereka meninggal sebagai seorang budak di Mesir. Tapi ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan orang Amalek, mereka di Rafidim mengalami kemenangan. Semua itu bukan karena orang-orang Israel ini mampu berperang, tapi satu yang pasti karena Tuhan. Karena perkenan Tuhan, Tuhanlah yang membuat mereka mengalami yang seharusnya tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Orang Israel tidak pernah belajar strategi militer. Bahkan mungkin kalau boleh saya katakan menggunakan senjata pun mereka belum mahir. Karena mereka terbiasa memegang alat-alat untuk membuat bata. Memegang pedang dengan memainkan pedang tentunya berbeda. Ada teknik menggunakan senjata. Kalau misalkan kita ini diberikan satu senapan, antara memegang senapan dengan menggunakan senapan tentu berbeda. Ada teknik bagaimana menembak supaya tepat pada sasaran, supaya tangan tidak bergetar. Kenapa? Karena sekali tembak begitu bergeser 1 derajat, itu sasarannya akan meleset. Bagi seseorang yang tidak mahir dan tidak bisa menggunakan senjata, dia tidak akan bisa menggunakan dengan benar. Nah, orang Israel seperti itu, mereka tidak pernah menggunakan pedang karena mereka lahir dalam perbudakan, hidup dalam perbudakan. Dan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa. Tapi kalau mereka bisa masuk tanah perjanjian, di sini dikatakan karena Tuhan berkenan. Nah, satu hal yang menarik, kata berkenan di sini pada umumnya kata berkenan ditulis dengan kata ratson. Tapi di sini ditulis dengan kata kafets. Kafet ini satu perkenanan yang timbul karena ada sesuatu yang membuat dia senang. Kalau Tuhan senang dengan kita, maka Tuhan akan lakukan hal yang besar. Itulah kafet. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat tentang Israel. Israel adalah umat pilihan Allah sendiri. Tuhan memilih Abraham yang adalah leluhur Yakub, yang nantinya kita tahu nama Yakub itu Tuhan ganti dengan nama Israel. Ketika Yakub akan kembali ke tanah Kanaan, dia sempat takut akan berjumpa dengan kakaknya. Maka Yakub menyeberangkan dahulu 400 budaknya. Dia menyeberangkan anak-anak dan istrinya. Tapi dia masih tinggal di seberang sungai Yabok. Dan ketika malam itu dia melihat seseorang, dia bergumul dengan orang itu sampai fajar menyingsing. Satu pergumulan yang sangat berat sampai cukup lama, beberapa jam kita bisa bayangkan. Dan itu bukan pergumulan etok-etokan, bukan. Tapi itu pergumulan yang betulan. Buktinya apa? Yakub dipukul sampai pangkal pahanya terpelecok dan itu cukup sakit. Berarti itu memang pergumul yang berat. Wrestling atau bergulat. Tapi satu yang menarik,
Ketika orang ini berkata, lepaskan aku karena sebentar fajar menyingsing. Dan Yakub berkata, aku gak akan melepaskan kamu kalau kamu tidak memberkati aku. Kemudian orang itu bertanya, namamu siapa? Yakub berkata, namaku Yakub. Mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Dan itulah nama yang Tuhan berikan. Yakub diganti dengan Israel. Yakub berani masuk tanah perjanjian. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan janji tanah perjanjian itu 100% datangnya dari Tuhan. Itu bukan atas permintaan leluhur Israel, bukan permintaan Abraham. Pada saat Abraham yang masih bernama Abram di Mesopotamia, Tuhan sendiri yang menyuruh Abram keluar. Tuhan sendiri yang memberi janji akan memberi suatu daerah yang berlimpah susu dan madu. Abram menurut saja, dan kemudian hari nanti kita tahu namanya diganti dengan Abraham. Jadi janji tanah perjanjian itu datang itu bukan atas prakarsa manusia. Semua murni datang dari Tuhan atas kehendak Tuhan. Semua kalau boleh saya katakan karena Tuhan memberikan perkenanannya pada Abraham dan keturunannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita adalah keturunan Abraham. Pada saat ini dunia boleh mengalami masa sulit. Keadaan ini dialami oleh semua orang, termasuk orang-orang percaya juga. Tapi ada satu hal yang membedakan kita dengan bangsa lain di muka bumi, bahwa kita adalah keturunan Abraham dalam roh. Melalui Kristus kita menjadi keturunan Abraham. Artinya kita juga punya hak atas janji Tuhan. Dan lebih lanjut di dalam roh kita juga mendapat hak untuk mengalami perkenan Tuhan. Sama seperti Tuhan memberikan perkenanannya kepada Abraham. Abraham yang tinggal di Mesopotamia, di Ur Kasdim. Tuhan memerintahkan, pergilah dari sini ke satu tempat yang akan aku tunjukkan. Dan itu adalah tempat satu daerah yang berlimpah susu dan madu. Satu daerah yang begitu luar biasa. Yang dikatakan batunya itu dari besi. Dan Tuhan berikan pada Abraham dan keturunannya sampai hari ini. Kalau bukan karena perkenan Tuhan, itu tidak akan mungkin. Saudara, jarak Ur Kasdim dengan Palestina cukup jauh. Tapi Tuhan berikan. Kalau bukan karena perkenan Tuhan pada Abraham, tidak akan Tuhan berikan. Nah, kita ini adalah keturunan Abraham dalam roh, sehingga kita juga dapat memiliki yang namanya perkenan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita, saya bacakan di dalam Galatia 3:29 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Dan sebagai milik kepunyaan Kristus, maka melalui Dia kita semua menjadi keturunan Abraham yang mewarisi janji Allah. Di dalam Kristus kita dapat mewarisi janji Allah. Rasul Paulus mengatakan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Itu semua kita dapat di dalam Kristus, melalui Kristus. Sehingga yang namanya perkenan yang Tuhan berikan pada Abraham juga dapat kita alami dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam masa yang sulit seperti ini, mari kita minta perkenan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Abraham dalam roh melalui Kristus. Pengorbanan Kristus itu menjadi jahat. Kita masuk. Tirai tabit rumah Allah itu ketika Kristus mati. Artinya akses untuk masuk dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dibuka. Melalui Kristus kita dapat memiliki perkenan Tuhan yang sama yang Tuhan berikan pada Abraham juga pada kita, karena anak-anak Abraham di dalam Kristus. Kita dapat mewarisi janji Tuhan tadi.
Nah, kemudian yang kedua yang saya perhatikan di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika mereka dibawa dalam masuk tanah perjanjian, itu bukan sekedar silahkan masuk seperti orang kalau kita datang ke pesta. Dan kemudian ada yang namanya among tamu dan berkata, monggo silahkan masuk, silahkan duduk. Bahkan mungkin ada yang among tamu kemudian membawa kita ke satu tempat duduk, monggo silahkan duduk. Dia mempersilahkan kita duduk. Kita masuk dengan begitu santainya, dengan tenang, dengan senang. Nah, ketika Tuhan dikatakan berkenan membawa umatnya ke tanah perjanjian, itu bukan sekedar seperti seorang among tamu dan kemudian mempersilahkan, mari silahkan masuk dan duduk di sini dengan nyaman sambil menikmati suasana pesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika umat Allah masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak masuk tanpa perjuangan. Tuhan berjanji memberikan tanah itu pada Abraham dan keturunannya. Memang Tuhan berjanji akan berperang di hadapan mereka, tapi bukan berarti kemudian mereka tinggal menerima tanah itu. Nah, seringkali orang percaya salah persepsi. Menerima janji Tuhan mereka pikir tinggal terima. Kadang orang percaya berpikir ketika masuk yang namanya masa Kairos, ketika perkenan Tuhan dinyatakan, itu seperti menerima madu di dalam botol. Tinggal terima, monggo silahkan. Langsung kita tinggal membuka dan kemudian kita meminum madu itu dan kita mengatakan, wah manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menerima janji Tuhan, masuk tanah perjanjian, ternyata kalau kita perhatikan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mereka harus berperang, mereka harus mengalami perjuangan. Tuhan memang memberikan madu yang terbaik, madu yang manis, tapi madu itu dikatakan air madu dari batu karang. Bukan madu yang sudah di dalam botol dan kemudian kita tinggal buka, kita merasakan wah manis, enggak. Tapi madu dari batu karang yang ternyata menurut penelitian madu dari sarang lebah yang ada di batu karang itu bisa 10 kali lebih baik dari madu yang diternakkan di taman-taman bunga yang dekat atau mungkin kebun. Karena jenis lebahnya berbeda, saudara. Madu di batu karang, lebah-lebah ini mencari madu itu dari hutan-hutan, dari tanaman-tanaman di hutan. Dan untuk mendapatkannya itu cukup susah. Di Sulawesi itu dibudidayakan dan orang untuk naik, untuk mengambil itu mereka bergelantungan di tebing. Tapi harganya itu bisa jauh lebih mahal. Karena punya khasiat yang lebih baik. Nah, Tuhan memberikan pada kita bukan madu dalam botol, tapi madu seperti air madu dari batu karang. Untuk kita menerima janji Tuhan, masuk dalam tanah perjanjian, maka diperlukan yang namanya perjuangan. Perlu berjuang seperti orang Israel yang harus berperang mengalahkan bangsa Kanaan. Tapi satu hal yang pasti bahwa di dalam perjuangan itu, di dalam peperangan rohani itu, keajaiban Tuhan itu pasti dinyatakan. Jadi satu hal yang dapat kita pelajari dari sini bahwa perkenan Tuhan itu tidak lepas dari yang namanya kita berjuang dalam iman. Kita berjuang dengan iman. Ayat yang kita baca tadi mengatakan kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya, subur itu kepada kita. Tapi realitanya tidak sederhana seperti ini. Ketika Tuhan berkenan maka Ia memberikan tanah yang kaya dan subur. Tapi prosesnya kan kita bisa bayangkan bahwa Yosua harus mengalahkan 31 bangsa. Dia berperang dan 31 bangsa itu dikalahkan. Perjuangan demi perjuangan terjadi, tapi di situ kita melihat kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Nah,
Seringkali ketika kita pengen mengalami perkenan Tuhan, mentalitas budak itu masih kita bawa. Tidak mau berjuang, tinggal nerima. Seorang budak pada masa itu, dia hanya menerima jatah dari orang Mesir. Mereka tidak bisa bekerja karena memang mereka disuruh bekerja kepada orang Mesir sebagai budak. Tapi orang Mesir memberikan mereka makanan, itu pun ala kadarnya. Dan itu membentuk mentalitas mereka, tinggal nerima, tinggal nerima. Nah, mentalitas seperti itu harus dibuang. Dan ketika orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, Tuhan buat mereka, Tuhan ubah mentalitas mereka yang tadinya tinggal terima untuk kemudian perang, berjuang. Tapi yang terjadi adalah setiap hari mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kita berjuang dalam iman menghadapi kehidupan ini, berperang dalam roh dalam kehidupan yang berat ini, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang kita alami, mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Itulah perkenan Tuhan. Kita dibawa dalam kemenangan atas hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau hari-hari ini kita diizinkan masuk di dalam masa yang sulit, maka sebenarnya kita sedang dibawa dalam kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Maka mari kita miliki mentalitas yang benar. Ketika kita Tuhan izinkan masuk dalam masa yang sulit, bukan kita menyerah, tapi justru dengan apa yang sudah Tuhan berikan kita hadapi, bersama dengan Tuhan pasti bisa. Maka kita akan melihat bagaimana perkenan itu dinyatakan. Kebenaran yang ketiga yang saya pelajari dari ayat ini adalah bahwa rencana yang Tuhan berikan itu selalu baik dan sempurna. Saudara dikasih Tuhan untuk masuk dan memiliki tanah perjanjian, Yosua harus berperang. Tapi itu bukan untuk menghancurkan Yosua dan orang Israel. Mereka mengalami yang namanya kemuliaan demi kemuliaan. Mereka dimasyurkan oleh Tuhan. Hari itu Tuhan sedang membawa mereka dalam masa emas. Kenapa? Karena begitu mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, bangsa yang lain takut. Mereka menjadi orang ditakuti. Dan itu bisa mengubah mentalitas orang Israel. Kalau kita diizinkan mengalami kesukaran dan kita berperang, itu bisa mengubah mentalitas kita dari mentalitas budak menjadi mentalitas pejuang untuk mengalami perkenan. Dan realitanya mereka memang menang, walaupun memang memeras tenaga. Tapi yang mereka alami adalah kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan, mereka dikatakan dibawa kepada satu daerah yaitu yang kaya dan subur. Apa yang Tuhan rencanakan itu selalu untuk membawa kepada yang baik. Tuhan tidak pernah membawa mereka ke tanah yang jelek. Walaupun di situ berdiam orang-orang enak, tapi justru itu yang mau Tuhan pakai untuk memuliakan mereka. Cara pandang Yosua dan Kaleb itu tepat. Mereka katakan kita akan menelan mereka, dan begitu berita muncul orang Israel mengalahkan bangsa-bangsa raksasa, nama mereka akan semakin masyhur. Coba kalau misalkan kita perhatikan, ketika seorang petinju kelas berat dan dia bertanding dengan petinju yang kelas lebih rendah, kalau dia menang ya lumrah. Orang berkatakan ya biasalah, normal lah. Kenapa? Yang dia lebih besar, kelasnya lebih besar. Kalau yang dilawan petinju yang lebih kecil, ya kalau dia menang lumrah. Kalau misalkan orang Israel yang mereka lawan itu orang-orang kecil, ya kalau mereka menang ya lumrah. Tapi sebaliknya seorang petinju yang dia naik kelas, yang dilawan badannya lebih besar, dengan pengalaman tinju yang lebih baik, tapi dia berhasil kalahkan, maka nama petinju yang naik kelas ini akan lebih terkenal, lebih masyhur. Nah itu yang Tuhan sedang bawa orang Israel ke sana. Tapi 10 orang punya cara berpikir yang keliru. Dalam kebodohan mereka katakan kita ini seperti belalang, kita akan ditelan. Walaupun realitanya bahwa Tuhan berkata akan membawa ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, itu betul. Kenapa? Karena mereka membawa anggur pun begitu besar sampai mereka pikul.
Tapi cara pandang yang salah, mentalitas budak yang masih melekat kepada 10 orang ini, itu membuat mereka tidak bisa masuk dan memiliki apa yang Tuhan janjikan. Rencana Tuhan selalu lebih baik. Rencana Tuhan selalu cemerlang. Ketika Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, walaupun mereka menghadapi bangsa-bangsa yang besar, orang Girgasi, kalau di bahasa Melayu orang gergaji gitu ya. Itu raksasa artinya. Tapi justru itulah yang Tuhan mau lakukan untuk memasyurkan dan memuliakan nama mereka. Tapi sayangnya cara pandang yang keliru, cara menangkap pola pikirnya Tuhan yang keliru dari 10 orang ini membuat mereka tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Hanya Yosua dan Kaleb yang punya cara pandang dan mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan, itu mereka dapat memiliki tanah perjanjian itu. Hari ini Tuhan izinkan dunia mengalami masa susah. Tapi mari kita berpikir, itu justru Tuhan mau pakai untuk membawa kita besar. Ketika kita bisa mengalahkan persoalan yang besar, orang berkata hebat. Sama seperti misalkan seorang pelari. Kita bertanding melawan pelari profesional, ya kita mesti kalah, lumrah. Tapi kalau pelari profesional itu menang, orang katakan yo biasalah. Tapi sebaliknya, begitu pelari profesional ini kalah dengan kita, orang kan berkata kita ini hebat. Kita nggak punya latar belakang berlari cepat, jarang latihan. Tapi begitu pelari profesional yang terbiasa ikut pertandingan ternyata bisa kita kalahkan. Orang kan berkata, wah si A ini bagus, mulai terkenal. Karena bisa mengalahkan yang lebih profesional, yang lebih besar. Tuhan kan mau pakai orang Israel seperti itu. Mereka yang dikatakan datang dari perbudakan, tidak terlatih menggunakan senjata. Tapi Tuhan mau bikin mengalahkan orang-orang Yebus, orang-orang Kanaan, bangsa-bangsa, orang-orang Het, orang-orang yang punya perawakan lebih besar, orang enak. Tuhan mau promosikan, tapi sayangnya 10 orang pengintai ini gagal untuk mengerti cara kerja Tuhan. Mari kita belajar seperti Yosua dan Kaleb. Jika Tuhan berkenan memberikan, kita akan masuk. Kita akan menelan mereka hidup-hidup, tapi kita yang akan berkuasa. Kesukaran itu menjadi salah satu alat dari rencana Tuhan untuk membawa kita jadi besar. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pegang janji Tuhan. Sebenarnya hari ini gereja mau dibawa Tuhan dalam masa keemasan. Dan kita percaya rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Maka jangan melihat kesulitan, tapi mari kita maju dan hadapi. Bersama dengan Tuhan kita pasti akan bisa. Nah, puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.